Oke, balik lagi di podcastku UP45 Suara Mahasiswa untuk Indonesia. Kali ini UP45 bareng sama Dewi Gusti Asari. Selamat datang di podcast UP45, Mbak Dewi. Kak. Oke, jika teman-teman UP45 di luar sana pengen mengenal dirimu, apa yang ingin kamu sampaikan? Aku seorang mahasiswa aktif dari UP45, juga pernah jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan manajemen. Kalau boleh tahu aslimu mana? Aku tuh asli Morowali, Sulawesi Tengah. Saja. Morowali kan cukup jauh ya dari Jogja. Kenapa akhirnya kamu memilih kuliah di Jogja di antara banyaknya kampus-kampus di kota lain? Iya, sebenarnya Jogja itu pilihan paling atas, paling pertama aku untuk menuntut ilmu perkuliahan ya. Karena menurut aku sebagai kota pelajar, yang dimana juga lingkungan pendidikannya yang cukup bagus ya, dari sekian dari Morowali gitu loh, pendidikan Morowali. Ya. Kalau Sulawesi kan terkenal sama Unhas ya. Iya Ya kan benar. Unhas paling top di Sulawesi. Tapi ketika kamu pertama di Jogja, apakah langsung ke UB45 atau pengen yang lain dulu? Ya tentunya ya, yang kita tahu tuh di Jogja itu paling familiar tuh UGM ya. Tentunya aku tuh pernah daftar di UGM, tetapi belum rezeki. Aku sudah searching dari media universitas lain yang unggul di Jogja. Nah, aku kecantol di UP45 ini. Oke, apa yang menurutmu menarik dari UB45 ini? Awalnya tuh aku dapat informasi dari guru aku. Ini kamu punya kakak kelas yang kuliah di UP45. Kamu tertarik nggak? Di sana juga ada beasiswa, em, lebih fleksibel juga. Oke, aku searching dulu nih, cari informasinya. Terus aku daftar dan akhirnya keterima gitu lah. Oke, nah kemudian kamu pertama kali ke Jogja ya, sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Ada nggak culture shock yang nggak ada nih, nggak kamu temuin di tempat lain tapi ada di Jogja? Apa ya? Iya banget. Culture shock yang aku dapat tuh di Jogja tuh banyak banget ragam budaya ataupun apa daerah-daerah mahasiswa-mahasiswa daerah di seluruh Indonesia itu ada di Jogja. Sedangkan di Morowali itu yang aku nggak temui gitu loh. Lebih terbatas ya ininya. Iya, lebih terbatas. Oke, nah kemudian di antara banyaknya mahasiswa dari berbagai jurusan, apakah kamu sedikit kesulitan ataukah tidak ada kesulitan dalam berbaur di sini? Em, Cukup awalnya ya. Ya. Awalnya tuh untuk beradaptasi tuh cukup lumayan sulit ya. Tapi makin kesini tuh kita bawa santai. Karena emang keinginan kita tuh menuntut ilmu ya. Jadi kita harus terpintarnya bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat. Betul. Tapi aman ya, sejauh ini aman ya? Alhamdulillah aman. Kamu semester berapa? Sekarang mau masuk semester 6. Oke, nah kemudian ketika kamu jadi mahasiswa Kak Devi, sebelum kuliah kamu membayangkan kehidupan mahasiswa itu seperti apa? Oke, yang aku bayangin itu sebagai mahasiswa tuh cukup bebas, lebih bebas tuh kayak cuman kuliah, ngerjain tugas, terus nongkrong di kafe, terus udah lulus. Itu bayangin aku ya. Senang-senang doang gitu ya. Iya. Tapi ternyata gimana? Ternyata di luar ekspektasi gitu. Harus kerja nilai juga dan lain sebagainya. Nah, setelah menjalaninya ternyata berbeda nggak? Selain ekspektasi terkait kerja nilai, ada yang lain nggak yang kamu wah ini nggak aku bayangin nih sebelumnya di sini. Ada banget. Itu pas jadi ketua himpunan sih. Itu benar-benar aku nggak expect bakalan jadi ketua, karena di SMA itu aku kurang aktif ya, kurang mengambil setiap organisasi. Aku nggak ambil, lebih ke diam aja gitu.
Tapi di sini kamu menjadi ekstrovert itu sungguhnya gitu ya. Iya, aku benar-benar keluar banget jiwa-jiwa ekstrovertku gitu loh. Oke, sejauh ini ada nggak satu pengalaman sebagai mahasiswa itu yang benar-benar ini mengubah cara hidupku loh, cara pandangku terhadap apapun hal itu. Ada nggak? Ada banget. Pas pertama kali ikut organisasi, dia tuh, pemikiranku tuh langsung luas gitu loh, oh ternyata kita tuh, nggak itu-itu tok. Nah, pas ikut organisasi gimana, kita berbaur, kerja sama tim, belajar soft skill, dan lain sebagainya gitu loh. Berarti kamu ini ya, mempelajari banyak hal ya, khususnya dari organisasi itu ya. Benar, Nah kemudian apa yang kamu rasakan jika kuliah ini melihat kamu mau melihat dunia lebih luas daripada tidak kuliah? Ketika tidak kuliah ya, aku tuh mungkin lebih, apa, pengetahuannya lebih sempit, lebih sedikit gitu loh dibandingkan dengan kuliah. Kalau dibandingkan kuliah tuh kita bisa itulah waktu kita untuk belajar, mencari referensi baru, belajar untuk, berpikir untuk kedepannya, cara menghargai waktu juga gitu. Sama ini gak sih kalau menurutku cara kita dalam melihat suatu masalah, kalau misalnya nih nggak kuliah tuh cuma dari sudut pandang sini, tapi kalau Iya, kita nambah ilmu tuh dari bisa sini sini iya sini ya. bener banget, heeh. Oke, nah kemudian dari organisasi. Kenapa kamu kan dari SMA katanya tadi kurang aktif dalam organisasi. Kenapa kamu memutuskan akhirnya oh aku harus berorganisasi nih? Nah, awalnya tuh aku tuh nggak pede ya sama diri aku sendiri. Aku merasa, eee eee, kenapa, aku nggak bisa nih, aku selalu kayak, eee, Minder gitu. ya minder minder gitu. Ah, mungkin bisa. Nah, tuh aku tuh diajakin sama cutting, "Ayo kamu bisa," gitu. "Kamu pernah juga ikut duta kampus tapi walaupun nggak lolos ya, kamu berani kok maju ke depan, itu suatu, kebanggaan buat kamu." Aku dipuji juga sama teman-teman juga, teman-teman angkatan, "Ayolah ikut organisasi," gitu, "kapan lagi gitu belajar buat eksperimen diri kamu kan." Nah, situ akhirnya aku ikut dan ternyata aku bisa. Ya, diri aku tuh sebenarnya bisa, cuma aku tuh ada di zona nyaman aja gitu. Sejauh ini tuh kebanyakan orang tuh ini ya nggak berani mencoba ya kan. Iya, Akhirnya akan melihat wah aku tuh nggak bisa ini bener. padahal belum mencoba. Iya, Bener. Nah kemudian banyak mahasiswa sekarang tuh memilih fokus kuliah aja. hmm. Menurutmu seberapa penting mengikuti organisasi sebagai seorang mahasiswa? Menurut aku ya, itu tuh, organisasi tuh penting banget. Di mana kita tuh belajar cara, mengatur waktu, kepemimpinan, dan juga, berpikir kritis gitu antar mahasiswa gitu. Jadi nggak, cuman kuliah pulang gitu ya. Jadi ada nih kuliah rapat kuliah rapat. Di sana kita saling bertukar pikiran dengan, mahasiswa lain gitu di dalam himpunan. Kalau yang aku rasain sih ketika ikut organisasi ini yang pertama, kita itu bisa memahami cara pikir pola mereka, ya kan? Iya benar. Dan itu nggak kita dapatkan di luar organisasi. Benar. Terus kemudian ketika kamu menjadi ketua nih, balik ketua, apa yang kamu dapatkan dari situ? Menjadi ketua atau pemimpin tuh bukan hanya tentang soal kekuasaan ya. Di sana tuh kita belajar, untuk, menjadi, contoh yang baik untuk anggotanya, teman, terus juga, bagaimana kita juga belajar untuk, mendengarkan tim-tim yang lain. Jadi biar kita sejalan, searah dengan tim ini gitu. Oke, berarti kan ini tahun lalu ya Mbak Dep? Iya, tahu. Apa yang perubahan yang kamu berikan ketika menjadi ketua himpunan mahasiswa manajemen? Alhamdulillah, ketika jadi pemimpin atau ketua HMJM itu alhamdulillah cukup aktif ya, proker-proker yang mungkin belum pernah terjalani, alhamdulillah terjalani di masa penjabatan saya gitu. Oke, kemudian untuk minat gimana? Untuk minat mahasiswa untuk berorganisasi di UP 45 ini? Minatnya cukup tinggi ya.
karena kita juga kasih arahan dan bimbingan, kenapa kamu perlu ikut organisasi ini gitu, ada untuk kedepannya loh. Nah, jadi bukan untuk, internal organisasi, tapi untuk eksternal juga gitu. Aku melihat COVID-19 kemarin tuh mengubah cara anak muda khususnya Gen Z itu untuk keaktifan di organisasi. Mereka tuh lebih ke ini ya, lebih enjoy sendiri ketika ada COVID. Kemudian untuk setelah COVID, mereka jadi, oh, aku mager nih. Iya kan? Benar. Ini sih yang aku rasain itu sih. Itu kamu rasain juga nggak sih? Aku rasain banget, itu berdampak banget sama diri aku gitu. Semua sih kayaknya. Iya semua. Oke, kemudian melihat banyak mahasiswa saat ini yang terkesan acuh ya tentang apapun itu. Kemudian sebenarnya kan mahasiswa dulu dikenal dengan sebutan agen of change, Iya. ya, agen perubahan untuk masyarakat. Mahasiswa itu ibaratnya ialah penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah. Iya. Apakah kamu masih setuju itu peran di situ? Untuk Gen Z ya, mahasiswa yang masih pantas di agen perubahan itu menurut aku masih pantas banget. Karena di mana kita sebagai mahasiswa, tentunya kita juga, sebagai jembatan ya antara masyarakat dengan pemerintah, di mana kita, belajar yang mungkin, lebih luas lagi. Makanya kita sebagai mahasiswa tuh harus belajar lebih, lebih dalam lagi tentang hal-hal yang sensitif gitu loh. Yang itu tuh ini ya bisa membantu masyarakat untuk menyuarakan itu ke pemerintah. Iya, benar sekali. Oke, nah kemudian dengan kemajuan teknologi AI, kemudian ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Ini kan membuat secara langsung ataupun tidak membuat banyak hal jadi lebih mudah. Iya. Menurutmu ini justru membantu atau justru membuat mahasiswa tuh malas mikir? Ini tuh ya, sebenarnya menggunakan AI gitu, bagus ya kan, tapi ada batas. Jadi, di mana kita ditetapkan, jangan terlalu bergantung pada AI juga, ya kan. Nah, AI itu kita langkah kedua atau sebagai pembelajaran gitu loh. Heeh. Iya pelengkap, untuk, tugas-tugas juga kan. Nah itu lebih dalam juga, jadi jangan terlalu berpatokan dengan AI gitu loh. Heeh. Sebagai mahasiswa juga harus pintar-pintar berpikir gitu loh. Soalnya kan ini ya kami takutkan tuh ketika mahasiswa tergantung sama AI sepenuhnya, itu kan akan menghilangkan naluri berpikir kritis Iya, mereka. benar. Benar. Nah, kemudian kalau kamu menggunakan AI di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Aku menggunakan AI itu ketika, benar-benar mepet nih. Mepet nih, aku nggak punya referensi apalagi ya yang aku keluarin dari otak aku Dan gitu. mentok gitu ya? Iya, udah mentok banget. Aduh apalagi ya, eee, kayaknya butuh AI nih, karena di zaman sekarang itu kita nggak bisa lepas dari teknologi. Benar-benar. Iya. Dan teknologi itu menurutku ini sih menjadi apa ya? Menjadi sudut pandang lain ketika kita itu mempunyai pemikiran yang berbeda. Iya, Yang benar banget. nah, kemudian bagaimana cara mahasiswa itu memanfaatkan AI selain tahu batasannya ini, Kak? Mmm, Mungkin lebih, apa ya, lebih ada batasannya gitu setiap penggunaan gitu ya kan. Biar, kita tetap berpikir dengan pikiran yang kita pelajari gitu. Masa kita sebagai mahasiswa malas buka buku, kenapa kita harus cari-cari referensi yang seperti jurnal, artikel gitu kan. Kenapa harus AI terus gitu loh. Kamu nggak sayang sama diri kamu gitu loh, gitu. Jadi harus benar-benar eksperimen diri kita juga sih. Oke, setuju banget aku sama kamu. Jadi kita harus pintar-pintar ini ya, membatasi ada barrier-nya itu ya. Iya, benar. Oke. Nah, kemudian dunia sekarang ini kan sedang menghadapi banyak sekali dinamika ya, Kak. Mhm. Mulai teknologi, geopolitik, dan lain sebagainya. Nah, menurutmu mahasiswa perlu sepeduli apa sih
tentang hal-hal ini? Menurut aku tuh mahasiswa harus cukup peduli terhadap isu-isu sekarang ya. Karena itu benar-benar berdampak untuk kita ke depannya gitu loh. Untuk masyarakat dan lingkungan gitu. Jadi hal baiknya ya sebagai mahasiswa itu amat cukup peduli untuk isu-isu yang sedang bertebaran saat ini gitu loh. Soalnya kan ini penuh ketidakpastian juga, terutama yang kemarin Iran, ya kan? Iya, Ran. Bener. Oke. Nah kemudian untuk isu-isu lainnya kamu menganggap ini tuh selain mahasiswa harus peduli, apakah apa peran mahasiswa yang bisa dilakuin? Peran mahasiswa yang perlu dilakukan itulah ini ya, perlu ada kayak semacam apa namanya, mediasi atau pembicaraan dengan sesama mahasiswa gitu loh. Maksudnya kayak cari-cari informasi gitu loh, agar kita nggak terikut seret gitu loh, nggak ikut arus yang buruk lah atau yang nggak terlalu bermanfaat untuk sebagai mahasiswa gitu loh. Nggak usah kayak gitu lah. Ya, jadi ini ya memperbanyak informasi dari manapun itu. Iya benar, kita memang mahasiswa ya, khususnya itu memang harus benar-benar belajar, jangan pernah putus dari belajar. Oke, aku setuju banget sih. Kemudian ini ketika mahasiswa itu kehilangan cara berpikir kritis mereka, jadi kan eh, kurang lebih nantinya hanya akan menjadi penonton, Iya. terutama di Indonesia juga. Menurutmu apa yang diharuskan dilakukan mahasiswa agar tidak hanya menjadi penonton perubahan itu? Tentunya mahasiswa itu jangan hanya jadi penonton ya, jadi harus berdampak. Mereka harus melakukan langkah-langkah yang seharusnya mahasiswa lakukan gitu ya, agar berdampak bagi masyarakat gitu loh. Karena kita mahasiswa gitu. Oke, aku setuju banget sih. Karena memang saat ini tuh masyarakat juga bingung ya ketika menyuarakan secara langsung tetapi nggak didengar, ya butuh peran mahasiswa di situ Iya. sih. Nah, kemudian apa aja skill yang harus dimiliki mahasiswa zaman sekarang? Oke, untuk skill-skill untuk mahasiswa zaman sekarang tuh yang pertama ya, pertama tuh berpikir kritis, ya kan? Bukan hanya cuman bicara-bicara gitu, tapi harus berpikir secara kritis. Terus yang kedua punya soft skill gitu lah, kan berkomunikasi dan lain sebagainya. Terus juga penting banget memecahkan masalah. Karena setiap langkah itu pasti ada masalah. Nah, di mana itu mahasiswa harus bisa mempunyai skill yang memecahkan masalah. Nah, kemampuan problem solving ini menjadi ini sih langka sih saat ini. Iya, benar. Nah kemudian ini sih, jika kamu bisa menyampaikan satu pesan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia, apa yang ingin kamu katakan? Pesan aku tuh singkat aja. Kuliah itu kamu harus benar-benar kuliah, ya kan? Eh, Agar kamu tuh jadi bangsa yang berguna gitu. Jadi yang berdampak untuk mahasiswa lainnya gitu loh. Jadi bukan untuk diri kamu sendiri tapi untuk orang lain. Ya, berarti ini ya, selain berdampak untuk orang lain terlebih dulu, ini menggerakkan dirinya dulu. Iya. Minimal merubah dirinya. Merubah Ya nggak? diri semua orang lain. Nah kemudian apa yang membedakan, menurutmu apa yang membedakan mahasiswa dengan pemuda lainnya di luar sana? Ini benar banget sih pertanyaannya. Iya tuh membedakan mahasiswa dengan pemuda itu kalau mahasiswa itu mempunyai tanggung jawab intelektual, ya kan? Dibandingkan dengan pemuda biasa. Tanggung jawabnya lebih besar. Jadi kayak tugas, kuliah dan lain sebagainya sebagai mahasiswa ya. Tentunya peran mahasiswa itu mempunyai pemikiran yang harus berbeda gitu loh. Jadi itu perbedaan kita antara mahasiswa dan pemuda biasa. Lebih tanggung jawabnya ya. Siap. Nah kemudian
Terus ini sih, jika teman-teman di luar sana tuh pengen masuk UP 45, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka? Em, Kamu harus coba dulu, jangan takut sama diri kamu pasti bisa, ya kan? Coba aja dulu ngikut di universitas dulu, dijamin kamu bakalan suka banget. Suka ya. Iya. Kemudian selain UP 45, kamu kan mahasiswa manajemen ya. Iya. Bisa nggak sih kasih gambaran kepada mereka apa yang dipelajari di manajemen ini? Di manajemen tuh kita tuh bisa belajar banyak banget. Mulai dari teknik marketing, kewirausahaan, akuntansi, manajemen operasional, banyak banget. Itu kita pelajari benar-benar apa itu laba, apa itu eh, apa apa kayak lain sebagainya gitu loh, selain tentang keuangan gitu loh. Lebih ke ini ya, lebih cara, kalau menurutku kan juga manajemen, Iya. lebih ke kulitnya ya kan. Iya. Suatu permasalahan tuh dilihat dari kulitnya dulu. Benar. Entah itu nanti isinya itu bisa dari prodi keuangan, Mhm. konsentrasinya, kemudian konsentrasi SDM itu kan SDM. isinya itu. Iya, Heeh. benar. Nah kemudian Banyak banget. banyak banget sih sebenarnya kalau manajemen tuh. Terus kemudian yang aku ingin tanyakan, ketika suatu saat kamu ini lulus dari UP 45 dan kembali ke Morowali, apa dampak yang ingin kamu bawa dari Jogja untuk daerahmu? Tentunya ya, pertama tuh pengalaman, semangat dan ilmu aku akan aku dampakkan ke untuk Morowali lah gitu. Karena aku udah belajar jauh-jauh gini dengan beasiswa yang diberikan Morowali, jadi aku harus memberikan mereka juga nih timbal balik nih buat Morowali gitu. Ada nggak sih gambaran sejauh ini yang pengen kamu berikan itu apa sih pada Morowali? Lebih tepatnya sih kayak perubahan apa ya, tentang bagaimana pengelolaan dana gitu loh. Ya, aku pengen banget pengelolaan dana dan lain sebagainya untuk Morowali gitu loh. Emang kenapa di sana? Maksudnya ketika kita lihat Morowali, Nah, itu kan nggak akan lepas dari TKA, tenaga kerja asing, iya. terutama dari Cina. Mm-mm. Apa yang kamu lihat dari sana? Maksudnya kan kamu orang Morowali nih. Iya. Aku di sini di Jogja tuh hanya dengar cerita-ceritanya. Kalau kamu gimana? Kalau aku sangat sayangkan ya sama orang lokal, ya, sama orang lokal. Mungkin keterima, tapi sedikit. Peluangnya sedikit. Peluangnya sedikit. Karena di Morowali tuh udah banyak banget TKA gitu. Apalagi dari Cina kan. Ini tuh pengen banget kayak kenapa nggak ambil lokal? Oke lah mungkin TKA berapa tahun aja kontraknya gitu. Tapi seterusnya dikelola oleh lokal gitu. Dan ini enggak sih TKA yang tenaga kasar gitu nggak sih? Mm-mm. Jadi kan kalau aku lihat dari berita-beritanya tuh TKA tenaga kasar yang memang Indonesia pun aslinya bisa ngelakuin itu gitu. Iya, Iya. sebenarnya tuh masyarakat lokal tuh bisa, tapi ya seperti itulah. Aku menarik banget sih kemudian tentang Morowali, kemudian tentang isu-isu mahasiswa tadi ya. Mm-mm. Sekarang saat ini mahasiswa tuh terkesan selain pasif tadi, Iya. itu tuh agak takut mendengar menyuarakan pendapatnya daripada ketika aku zaman mahasiswa. Mm. Itu kira-kira kenapa? Karena ini, selain mereka pasti kan, mereka juga kurang mencari gitu loh, mencari informasi. eh, Kenapa pada saat itu gak apa nggak benar-benar memanfaatkan pas masa itu gitu loh. Jadi agak mana juga sih lihatnya. Agak ini gak sih, agak terkesan ya takut gitu loh. Ya, Takut. takut dengan apapun yang mereka hadapi sih. Mungkin contoh-contoh yang seperti ini tuh
mereka takut karena contoh-contoh yang memang diberikan yang ketika dia sebelum mahasiswa, ya nggak sih? Iya benar. Nah, kemudian dari sekian banyaknya pengalamanmu di mahasiswa, kira-kira ada nggak yang membuat mungkin teman-teman di sana tuh masih bingung nih mau kuliah di mana, terus kemudian mau jurusan apa, masih bingung passion mereka apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Coba tanyakan dulu pada diri sendiri, aku tuh bisa apa dan aku tuh sebenarnya mau jadi apa. Yang pertama, aku tuh mau jadi apa sih ke depannya. Habis itu kamu nyari, aku kuliah di sini, aku gini-gini, belajar dan belajar lagi untuk bisa lolos yang apa universitas yang kamu inginkan dan jurusannya apa yang kamu bisa gitu. Yang pertama itu kamu kenali dulu diri kamu. Gitu. Sebelum ambil langkah-langkah itu, kamu kenali dulu diri kamu dan juga jangan lupa belajar sih, belajar, cari-cari terus informasi-informasi. Ya, belajar tuh luas banget. Benar. Aku setuju banget ketika kita harus mengenali diri kita ya. Karena memang sekarang tuh anak muda tuh kebanyakan bingung tentang masa depannya karena memang nggak mengenali diri mereka sendiri. Iya, benar. Itu gimana sih cara mereka mengenali diri mereka sendiri dengan cara yang paling mudah? Yang paling mudah itu pertama hobi sih, hobi, kemampuan kamu apa, itu dari hal kecil aja tuh, kemampuan kamu apa. Aku kadang ada tuh yang misalnya mampu, tapi dia ngomong ke dirinya nggak mampu, padahal tuh sebenarnya bisa gitu. Itu hal kecil banget gitu. Kenapa gitu ya kok bisa Iya. gitu? Ya, dan kemudian ketika seseorang masih bingung tentang passion mereka, passion kan yang secara nggak langsung menentukan mereka tuh pengen jurusan apa Iya. gitu lah. Menurutmu bagaimana cara mereka menemukan passion mereka? Nah, pertama itu lingkungan. Yang pertama lingkungan. Kalau lingkungan kamu tuh mendukung passion kamu tuh atau kamu terlebih dahulu dengan hal kecil gitu. Sekolah pas zaman sekolah tuh. Terus Zaman sekolah. Terus kamu carilah kan pasti punya teman gitu. Oh, passion aku apa ya gitu. Sama teman bincang-bincang nih, kamu mau jadi apa ya, mau jurusan apa gitu kan hal itu. Oh, aku bisa ini. itu ya, Pasti bisa ada jalannya. kembali lagi mengenali diri mereka sendiri ya. Oke, kemudian pesen dong untuk teman-teman di luar sana yang masih bingung dia mau kuliah apa, kemudian teman-teman ke UP 45 juga boleh pesan-pesannya apa? Untuk teman-teman yang di luar sana tuh kamu bisa, kamu harus cari jati diri kamu dulu, kemampuan kamu. Benar-benar harus memang dengan passion kamu gitu. Jangan ambil jurusan yang bukan passion kamu gitu. Terus untuk teman-teman UP, semoga lebih lebih semangat lagi lah gitu. Makanya kalian benar-benar harus kayak kuliah itu bukan tentang tugas masuk aja ya, tapi belajar mencari diri juga, mencari informasi atau relevan dari dunia luar gitu. Memperbanyak referensi ya. Iya, referensi. Oke, terima kasih Kak Dewi Gusti Asari udah ke podcast P45. Semoga obrolan kali ini bisa menginspirasi banyak teman-teman di luar sana. Amin. Sekali lagi podcast P45 ini suara mahasiswa suara mahasiswa untuk Indonesia ya teman-teman. Jadi siapapun bisa ngomong di sini dan bisa menyuarakan apa tentang mahasiswa itu. Terima kasih sekali lagi Mbak Dewi. Semoga lancar kuliahnya. Amin. Yuk teman-teman, terima kasih.